memuji Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar nih? Semoga semuanya masih sehat dan senang terus. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sudah siap ya? Yuk adik-adik, kita mau sama-sama bernyanyi. Siap semuanya? Yuk, kita mau sama-sama bilang, dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Bagus. Sekarang kita lebih cepat. Bisa adik-adik ya. Yuk. Siap. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Bilang haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekarang kita mau pelan-pelan. Siap semuanya. 1, 2, 3. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Bagus adik-adik. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya lagi. Haleluya, 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 amin, amin. Kita mau cepet-cepet lagi. Bisa ya? Let's go. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Yeay. Adik-adik semuanya hebat. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Semuanya lipat tangannya dengan sikap yang sungguh-sungguh. Kita mau katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kita mau katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
lagi adik-adik dari awal. Yang terutama di hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh, segenap hati kita katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yuk adik-adik yang baik, mari kita lipat tangan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah online. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Adik-adik, apakah ada yang bercita-cita menjadi orang yang terkenal? Misalnya nih, menjadi artis, jadi Indonesian Idol, atau cita-cita yang lain yang membuat adik-adik akan menjadi terkenal. Kalian tetap semangat ya adik-adik dan kejar terus cita-citamu. Nah, kakak kali ini mau menceritakan seorang yang terkenal loh adik-adik. Pada tahun 2015 ada seorang wanita yang bernama Kanita Pasayeng alias Min. Pernah menjadi bahan pembicaraan di seluruh media sosial di dunia. Min adalah wanita muda asal Thailand yang baru saja dinobatkan sebagai Miss Thailand 2015. Wow, pasti sulit ya adik-adik untuk bisa menjadi pemenang Miss Thailand. Dan sebagai pemenang Miss Thailand, pasti dia orang yang cantik, pintar, dan pasti sering masuk TV dan berita-berita adik-adik. Walau Min sudah menjadi sangat terkenal, Min sangat rendah hati dan tidak sombong. Min datang menghampiri sang ibu yang masih aktif sebagai seorang pemulung. Min tidak malu mengakui ibunya yang sederhana yang pekerjaannya hanya sebagai pemulung adik-adik. Min bersujud di bawah kaki ibunya. Min mengungkapkan ia melakukan hal itu sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada ibunya. Min berkata, "Saya bisa meraih prestasi ini
semua karena didikan ibu. Dia yang mengajarkan untuk tetap percaya dengan mimpi saya dan terus berusaha dan bersikap jujur dalam pekerjaan. Walaupun sudah berhasil, Min tetap ingat jasa orang tuanya adik-adik. Karena memang orang tua adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Dan sampai kapanpun seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tuanya. Adik-adik, kita memang tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Tuhanlah yang menetapkan. Dan orang tua kita adalah hadiah pertama dari Tuhan yang ditempatkan Tuhan untuk memelihara dan menyayangi kita. Kalau kita tidak hormat kepada orang tua yang adalah hadiah dari Tuhan, berarti kita juga tidak menghormati Tuhan yang memberi hadiah, yaitu orang tua di dalam hidup kita. Kakak tahu, orang tua juga pasti memiliki kelemahan, kekurangan, bahkan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang orang tua kita lakukan dalam merawat dan mendidik kita adik-adik. Tetapi jelas Tuhan menginginkan kita untuk tetap menghormati orang tua kita. Di dalam Alkitab ada 10 hukum atau perintah Tuhan. Perintah pertama sampai keempat adalah yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan perintah kelima sampai ke-10 adalah yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Dan perintah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu adalah perintah yang kelima, yaitu hukum pertama yang mengatur hubungan dengan sesama. Jadi memang Tuhan menempatkan menghormati orang tua adalah perintah yang terpenting dan satu-satunya hukum atau perintah Tuhan yang mengandung janji, yaitu janji panjang umur. Dan di ayat-ayat lain ada juga janji berkat, janji hidup berbahagia. Wah, banyak ya adik-adik. Jadi ayo adik-adik kita lakukan perintah penting ini. Jika kalian punya hubungan yang kurang baik dengan orang tua, sering ngomong tidak sopan, marah-marah, tidak taat, ayo adik-adik kita perbaiki ya. Berterima kasihlah kepada papa dan juga mama. Katakan bahwa kalian menyayangi mereka. Dan adik-adik harus selalu ingat, meskipun nanti pendidikan atau jabatan, keberhasilan, kemampuan, bahkan kekayaan kalian telah melebihi orang tuamu, seorang anak tetap harus menghormati, mengasihi, memperhatikan, bahkan merawat orang tuanya ya adik-adik. Adik-adik masih ingat kan cerita tentang Yusuf? Yusuf dibawa ke Mesir setelah dijual oleh saudara-saudaranya yang iri hati kepadanya. Saudara-saudaranya melaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati dimakan oleh binatang buas. Ayahnya Yakub pasti sangat sedih. Padahal Yusuf tidak mati. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, Yusuf bekerja di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Yusuf pernah dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya setelah Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun bahwa akan ada
7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, maka oleh Raja Firaun, Yusuf diangkat sebagai penguasa seluruh Mesir. Atas hikmat dari Tuhan, Yusuf mengumpulkan banyak gandum sehingga nanti saat musim kering panjang datang, mereka mempunyai cukup gandum dan tidak kelaparan adik-adik. Dan tibalah masa kekeringan itu datang. Di mana-mana terjadi kelaparan, termasuk saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka tidak tahu bahwa penguasa Mesir adalah adiknya Yusuf yang dulu mereka jual. Yusuf senang adik-adik bisa bertemu saudara-saudaranya. Yusuf tidak dendam dan tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi Yusuf menguji saudara-saudaranya. Apakah mereka masih jahat atau sudah berubah adik-adik? Lalu tibalah Yusuf memperkenalkan dirinya. Ternyata saudara-saudara Yusuf udah berubah loh adik-adik. Yusuf yang rindu saudara-saudaranya dan ayahnya menangis katanya. Kata Yusuf, "Akulah Yusuf. Apakah Bapak atau ayah masih hidup?" Tentu saja adik-adik saudara-saudaranya kaget dan ketakutan. Berpikir bahwa Yusuf akan menghukum bahkan membunuh mereka. Tetapi lanjut Yusuf, "Marilah mendekat. Aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan sedih dan menyesali diri, karena dengan kamu menjual aku ke Mesir, itu cara Tuhan agar aku mendahului kamu, agar bisa berjaga-jaga atas kekeringan dan kelaparan yang akan terjadi, sehingga kehidupan keturunanmu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tetapi Allah yang mengangkat aku menjadi penguasa seluruh Mesir." Wow adik-adik, luar biasa banget ya. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Dia sangat baik dan sangat rendah hati. Yusuf percaya semua yang terjadi di dalam hidupnya adalah rencana dari Tuhan. Semua hikmat, berkat, dan kekuasaan yang ia dapat adalah dari Tuhan. Lanjut Yusuf, "Segeralah kamu pulang dan katakan kepada Bapa bahwa aku masih hidup, dan bawalah Bapa dan seluruh keluargamu untuk tinggal di sini dekat denganku. Aku akan memelihara engkau sehingga tidak kelaparan." Luar biasa adik-adik. Walaupun Yusuf hidup di istana dan hidupnya sangat berhasil menjadi penguasa atas Mesir, tetapi Yusuf tetap menjadi anak yang menghormati orang tuanya dan mau merawat ayahnya bahkan saudara-saudaranya. Sikap inilah yang harus kita contoh. Selalu hormat, menolong, dan memperhatikan orang tua dan saudara-saudara kita. Jangan tunggu kita dewasa atau menjadi orang yang kaya atau berhasil dulu adik-adik, baru kita mau memperhatikan orang tua kita. Dari sekarang ini adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus selalu mempunyai sikap taat, hormat, dan menghormati orang tua kita. Orang tua kita perlu disayang loh adik-adik, perlu ditolong,
perlu didoakan, ditaati. Itulah adik-adik yang membahagiakan mereka. Nanti jika adik-adik sudah dewasa, bekerja, jangan lupa tetap hormat dan memperhatikan orang tua kita ya adik-adik yang telah berjasa memelihara kita mulai dari dalam perut, bayi, anak-anak, semua kebutuhan kita, kasih sayang, makanan, pakaian, sekolah, semua adalah jerih payah dari orang tua kita. Jadilah anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang sayang, taat, dan hormat kepada orang tua. Juga memperhatikan, menolong, dan merawat mereka. Berkatilah mama papa selalu sehat dan bahagia. Berkati juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik semua, pada hari ini kita akan membuat kartu ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu di dalamnya kita tulis, ada tulisan I love you Papa Mama. Adik-adik, untuk membuat kartu ucapan thank you untuk Papa Mama kita, alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pertama kertas warna, dan juga kita bisa memakai kertas kado adik-adik. Lalu kertas kadonya atau kertas bergambarnya kita bisa potong. Nih kalau kakak punyanya yang bunga-bunga, kakak potong bunga-bunganya. Lalu kita juga bisa membuat hati adik-adik, lalu kita potong hatinya. Dan bisa juga kalian gambar sendiri loh adik-adik. Jangan lupa kita juga butuh lem, double tip, gunting, spidol, atau pen. Nah yuk sekarang kita buat. Adik-adik, kertas warna yang sudah kita siapkan kita bisa potong menjadi persegi 4 atau persegi panjang. Lalu kita lipat menjadi 2 ya adik-adik, seperti ini. Dan kita bisa membuat nih adik-adik framenya dari kertas kado atau kertas bergambar yang kita punya. Nah kakak sudah lem nih di belakangnya, jadi kita tinggal tempel di sini seperti ini ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita buat di dalamnya yuk. Nah, hati yang sudah kita potong kita tempel di tengah-tengah adik-adik seperti ini. Jangan lupa di belakangnya dikasih lem dulu ya. Lalu gambar-gambar lainnya. Nah, kalau kakak punya bunga-bunga seperti ini, kita bisa tempel adik-adik di pinggir-pinggirnya sebagai hiasan. Tadi sebelumnya sudah kakak lem juga. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik kita siapkan spidol, pen atau pensil, bisa juga pensil warna. Kita tulis adik-adik di sini. Kita tulis thank you. Tulisnya yang bagus ya adik-adik. Lalu di dalamnya kita tulis I love you Papa, Mama. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi deh kartu thank you-nya.
Kabar gembira untuk kita semua. Tanggal 30 Mei, ibadah online Tara akan diadakan secara live via Zoom. Wah, kita bisa memuji Tuhan sama-sama, dengar firman Tuhan, dan juga akan ada games yang asik dan seru. Catat ya adik-adik, hari Minggu jam 10.15 pagi di Zoom. Meeting ID dan password ada di description box ya. Jangan ketinggalan. Sekian ibadah online hari ini. Yuk adik-adik semua, kita mau mulai praktek nih menghormati orang tua kita mulai hari ini ya adik-adik, dan juga seterusnya. Jangan lupa, kita harus baca renungannya dan ajak teman-teman kita sebanyak-banyaknya untuk nonton ibadah online Tara ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!